Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari Mbak Yu yang pada hari Kamis 1 Juli 2021 menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mengejutkan karena sebelumnya tidak ada kabar jika dirinya sedang sakit keras. Banyak pihak yang berduka atas kepergian Mbak Yu untuk selamanya. Sosoknya yang kontroversial karena hasil penerawangannya di masa yang akan datang sering menjadi bahan perbincangan masyarakat dan netizen. Mbak Yu pun acap kali sering menerawang tentang masa depan para selebriti dan publik figur yang terkenal. Dikenal sebagai seorang yang memiliki keahlian supranatural dan di luar nalar, Mbak Yu pun mengisahkan betapa dirinya dengan profesinya yang dijalaninya selama hidup sering mendapatkan hujatan dan cercaan dari kalangan masyarakat. Namun bagi Mbak Yu, semua cercaan dari segelintir netizen tidak diambil hati. Bagi Mbak Yu, kemampuannya merupakan sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Acap kali sering menerawang tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mbak Yu pun suka berbicara tentang kematian. Lalu, benarkah Mbak Yu seakan tahu kapan hari kematiannya tiba? Maka inilah Mbak Yu dalam kenangan, kisah perjalanan kehidupan Mbak Yu yang kini telah pergi untuk selamanya. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mbak Yu kini telah tiada dan pergi untuk selamanya. Banyak pihak yang terkejut serta tidak menyangka atas meninggalnya Mbak Yu. Dan selama ini sosok Mbak Yu selalu menjadi bahan perbincangan manakala mengeluarkan hasil terawangannya di masa yang akan datang oleh kalangan masyarakat. Bagi dirinya, menjalani profesinya yang memiliki kemampuan supranatural adalah sebuah perjalanan kehidupannya. Sabar dan ikhlas. Iya, kata itulah yang dikatakan oleh Mbak Yu saat harus menjalani profesi yang sangat dicintainya. Mbak Yu pun menyadari jika di luar sana banyak pihak yang tidak menyukai dengan profesinya serta menghujat habis-habisan. Dan menurut kesaksian dari Mbah Mijan, Mbak Yu pernah berkata kepada dirinya bahwa almarhumah tahu kapan ajalnya tiba. Dan ini ambulan terbuka, tapi kita nggak bisa mendekat. Di dalam juga kelihatan ada jenazah dari beliau. Tapi ada bahasa yang jorok, bahasa yang tidak baik. Mbak Yu kapan matinya? Insya Allah, saya bilang. Semua orang akan mati dengan caranya masing-masing. Kalau ditanyakan, kok aku pengen tahu banget kok saya pengen mati? Apa mau layat atau mau gimana? Karena saya tanya gitu loh. Mau mati apa enggaknya saya, kapan nantinya? Urusan yang di atas. Sama saya bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Jadi berpikir positif, rendah hati, terus bicara yang santun dan hormati, hargai sama manusia, dan jangan merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri, karena di luar sana masih ada langit lagi. Itu harus bisa dijaga dan dihormati. Terima kasih. Ya, kata-kata yang masih diingat beliau mengatakan beliau tahu tentang ajalnya sendiri, gitu. Yang masih terngiang-ngiang di ingatan Indonesia. Udah lama, sekitar setahun yang lalu, kita kan lagi ngobrol-ngobrol soal ya masalah ini gimana Mbak Yu, Indonesia sedang ada pandemi dan sebagainya. Beliau menjawab, ya intinya
begini sampai akhirnya kita ngobrolin di soal pribadi. Dan saya juga tahu Mbak, mungkin saya juga tidak lama lagi seperti itu. Tapi saya hanya menyikapi sebatas ya angin lalu aja, Mbak Yu, jangan seperti itu gitu. Pokoknya tetap kita on the track di profesi kita. Mbak menyarankan semangat ya Mbak Yu. Setahun yang lalu kita sedang rame-ramenya pandemi di 2020 itu. Terakhir bertemu sudah lama ya, kalau komunikasi terakhir 2 bulan lalu. Kalau terakhir ketemu tahun lalu, tapi komunikasi yang terdekat terakhir itu pas waktu beliau kontroversi soal prediksinya itu ya. Jadi Mbak langsung komunikasi terus memberikan dukungan, Mbak Yu semangat, seperti itu. Terakhir itu. Sejauh ini belum bisa dihubungi lagi dari asisten pribadi maupun teman-teman yang dekat dengan beliau. Jadi Mbak belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Rencana ada, tapi kebetulan hari ini kita bentrok, jadi mungkin bentrok jadwal ya. Jadi mungkin nggak bisa ikut takziah ke sana. Secara pribadi, Mbah ikut berbelasungkawa, turut berduka. Mudah-mudahan Mbak Yu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Amin. Sadar bahwa pekerjaan dan profesinya tidak mampu membuat semua pihak senang kepada dirinya, maka dengan perasaan dan sikap bijaksanalah Mbak Yu harus menyikapi semua hal ini. Menurut Mbak Yu, bagi siapapun yang bisa menerima pekerjaan dan profesinya, Mbak Yu merasa senang dan bahagia serta mengucapkan terima kasih karena niat awalnya adalah berbuat baik kepada sesama serta mengingatkan agar selalu dekat kepada Sang Pencipta dan berbuat baik kepada sesama bisa tercapai. Namun bagi siapapun yang tidak bisa menerima pekerjaan dan profesinya, hanya kata maaflah yang terucap dari Mbak Yu, seraya mengatakan agar tetap saling menghormati satu sama lain. Buat yang di luar sana yang mungkin tidak nyaman dengan terawangan saya mohon maaf. Karena saya tidak bermaksud menggiring opini masyarakat ataupun membuat orang harus percaya sama terawangan saya, tidak sama sekali. Karena saya di sini hanya bicara sebagai manusia ke manusia yang lain untuk saling mengingatkan kita harus lebih dekat dengan yang di atas, bahwa akan ada kejadian seperti itu. Ayo kita berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan. Kita tidak tahu siapa yang mati duluan, siapa yang meninggal duluan, ataupun yang bertemu berpisah duluan, tidak tahu. Tapi alangkah sayangnya suatu hal kenikmatan untuk saling berbagi, hal yang bisa kita kerjakan secara gratis dan bisa kita bicarakan secara baik, jadi jelek hanya karena segelintir orang yang dengan bahasa radikal atau bahasa-bahasa yang tidak baik ikut campur di dalamnya. Soal agama, soal urusan saya sama Tuhan. Kepercayaan soal pribadi masing-masing sama Tuhan. Jadi bicaralah yang bijak, bicaralah yang baik, ditempatkan pada tempatnya. Kalau mau niat baik, ikut nasihatin, bicara dengan bahasa yang baik, biar santun, biar bisa diterima dengan orang tanpa harus menekan dan mengecat orang seakan mereka paling benar atau yang mereka paling salah. Saya tidak suka di IG saya ada perang opini yang jatuhnya malah bikin rame, bikin ribut. Saya kepengen di IG saya tuh satu sama lain memberi informasi yang baik, memberi rasa sayang yang baik, mendoakan sesama lain. Karena saya baca banyak yang salah tambah kenal sama saudara, tambah ini, dikasih resep ini, dikasih ini, saling mendoakan. Itu bahagia bagi saya. Sangat kaget, terkejut dan benar-benar tidak menyangka kalau ternyata beliau, sahabat saya, Mbak Yu, hari ini meninggal dunia. Gak nyangka sama sekali, betul. Karena komunikasi terakhir 2 bulan yang lalu kita masih chat, masih saling support, saling mendoakan. Dan beberapa kali juga ketemu di satu frame acara televisi, juga kita masih asik-asik banget, ngobrol, saling support, saling dukung. Ya kaget banget sih, gak nyangka. Mbak langsung direct dari asisten pribadinya ya. Tadi sih sekitar jam 1 siang. Dari asisten pribadinya, asisten pribadi langsung dari beliau. Informasi terakhir, beliau mengalami sesak nafas ya, informasi terakhir. Tapi yang Mbak tahu dulu memang beliau sempat mengatakan kalau ada diabetes, walaupun katanya sudah sembuh gitu. Mbak Yu di mata Mbak Mijan pribadi sosok yang lembut dan penyayang
beliau adalah keibuan yang luar biasa. Jadi kalau ketemu kita tidak pernah ngobrolin hal-hal lain kecuali saling support, saling dukung. Mbak Mijan sehat ya, ya Mbak Yu sehat, ya jaga kesehatan di tengah pandemi. Hanya sebatas itu. Memang beliau luar biasa sih di mata Mbak Mijan. Mbak Yu salah satu tokoh supernatural Indonesia yang menurut saya, menurut Mbak itu punya kemampuan yang luar biasa. Beliau cukup tajam di dalam penglihatannya. Kalau soal masalah kontroversinya buat seorang Mbak Mijan, ya hal seperti ini dari dulu juga kontroversi, itu sesuatu yang biasa. Kalau Mbak pribadi menyikapi hal tersebut, ya pastinya kebetulan, karena wallahu a'lam bishawab, kematian itu tidak bisa diprediksi secara detail. Kalau toh memang misalnya memang ada, berarti kan adanya firasat, adanya insting, feeling itu bisa ke siapa saja, dari Allah, tergantung Allah menghendaki ke siapa saja, seperti itu. Buat Mbah itu mungkin kebetulan. Kaget banget, sangat kaget gitu. Tiba-tiba, oh bisa secepat ini gitu. Ya Mbak merasakan kesedihan karena salah satu partner, teman, sahabat yang baik di satu profesi ya beliau itu gitu. Setiap komunikasi bener-bener enjoy, enak. Beliau itu orang yang asik banget lah gitu. Ada sebuah momen di mana ketika sang ibunda tercinta jatuh sakit karena mengetahui sang anak tercinta dan sangat dikasihinya dihujat habis-habisan saat melakukan pekerjaannya. Mengetahui sang ibunda jatuh sakit karena tidak kuat membaca dan mengetahui anaknya dihujat, maka Mbak Yu pun memberikan kekuatan dan dorongan kepada sang ibunda agar jangan terpengaruh secara pikiran dan psikologis sehingga mengakibatkan jatuh sakit. Karena bagi Mbak Yu, semua yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk terbukti kebenarannya. Namun sekali lagi, peristiwa jatuh sakitnya sang ibunda tercinta bagi Mbak Yu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dan resiko dari pekerjaan yang sebagian pihak memandang dengan sebelah mata. Sempat ibu saya terganggu kesehatannya karena kepikiran anaknya dihujat segitu banyaknya. Saya bilang ibu sabar karena saya terawang saya benar, tinggal tunggu waktu semuanya seperti itu. Tapi ada bahasa-bahasa yang tidak baik, ibu saya kadang membaca, ibu saya nangis. Saya paling tidak suka kerjaan saya nyangkut keluarga saya. Jadi kerjaan saya tanggung jawab saya, apapun saya bicarakan tanggung jawab saya, jangan nyangkut ke keluarga besar saya. Karena saya berani ambil sikap untuk bekerja juga ambil risikonya juga. Jadi selama itu masih sopan santun dan bahasa yang tidak bagus, saya masih bisa tolerir, kata diangkat. Tapi kalau udah keterlaluan menimbulkan kericuhan, menimbulkan konflik, saya blokir. Kesabaran ada batasnya. Ya, itu juga dirasakan oleh Mbak Yu yang menjalani profesinya. Bukan sekali dua kali Mbak Yu mendapati dirinya dihujat habis-habisan, terutama di media sosial pribadinya. Kata-kata kasar dan sangat tidak sopan kerap selalu diterimanya. Bahkan menurut Mbak Yu, ada tindakan dari seseorang yang melakukan hujatan dan hinaan luar biasa kepada dirinya. Namun sebagai orang yang masih memiliki kewarasan dan berpikir positif, akhirnya Mbak Yu memilih untuk tidak meladeni tindakan dari seseorang yang tidak terpuji tersebut. Lalu, seperti apa tindakan hujatan yang diterimanya dari seseorang? Tinggal kita bagaimana kita mengambil kesimpulan dan sikap yang bijak. Kalau saya di luar sana mungkin ada yang juga tidak suka sama saya minta maaf. Inilah kondisi saya seorang Mbak Yu yang dengan banyak kekurangan saya, tapi saya syukuri apapun itu. Kalau yang di luar sana udah ibadahnya menerima terawangan saya. Terima kasih. Kita sama-sama manusia saling mengingatkan dengan cara saya. Di Instagram sama di YouTube itu yang dibilang musyrik, dibilang yang syirik, bahasa macam-macam. Kalau saya kembali seperti ini. Urusan agama, urusan kepercayaan itu antara kita sama Tuhan. Manusia tidak boleh mengejudge orang itu soal agama. Orang yang baik, orang tahu agama, dia tidak akan mengejudge, tapi memberi bahasa yang santun. Kan niatnya baik pasti akan baik pula. Karena agama saya Islam memberi petunjuk, memberi saran untuk memberi hal yang baik kepada sesama umat manusia. Kadang orang langsung mengejat saya seperti itu, mereka tidak tahu saya gitu loh. Dan soal agama itu kan urusan pribadi, semua agama sama aku saya, tujuan cuma satu sama yang di atas Maha. Saya punya kepercayaan, saya punya pendapat sendiri, saya punya agama. Jadi mau dibilang musik apapun itu, ini profesi saya.
kembali ke manusianya. Nggak suka jangan didengar. Kalau nggak suka jangan masuk ke IG saya. Udah tahu itu masuk ke kejawen jelas banyak terawangan. Udah nggak suka masuk ya bahasa-bahasanya nggak akan nyambung dengan terawangan saya. Jadi saya kembalikan, nggak suka ya udah saya terima. Memang saya juga banyak kekurangan. Kalau jika nggak suka di unfollow. Terus kita sama-sama mendoakan aja. Kepercayaan saya, pendapat kamu, saya menghargai aja sama manusia. Walaupun ada yang ngotot mungkin bicara bahwa dia paling benar, ya monggo, itu tempatnya dia bicara kreasi. Mungkin di luar sana dia mungkin kurang kreasi ngomongnya, mungkin di IG saya mungkin bisa khotbah, bisa ngomong yang nggak enak kayak gitu. Sebenarnya ada tempatnya sendiri seperti itu. Kita di tempat publik kita harus bijak menyikapi suatu hal tanpa harus menekan orang untuk percaya dengan kemauan kita. Jadi kita harus mengerti setiap orang suka dan tidak sama saya pribadi. Saya lebar tangan terbuka untuk menerima apapun pendapat dan masukan orang ataupun suka tidaknya itu saya terima. Bahkan menurut Mbak Yu, kata-kata dan pertanyaan yang sangat tidak pantas seperti mempertanyakan kapan ajalnya menjemput sering dirinya dapatkan dalam media sosial pribadinya. Tentu pertanyaan seperti ini bukanlah merupakan pertanyaan yang pantas dilontarkan. Karena menurut Mbak Yu, ajal seseorang adalah urusan Sang Pencipta. Lalu, marahkah Mbak Yu jika mendapati pertanyaan seperti itu? Ternyata Mbak Yu tetap menyikapi dengan bijaksana, bahkan membalas dengan nada bercanda. Meskipun hujatan-hujatan dan cacian masih diterima hingga saat ini, tapi sebagai insan beragama, Mbak Yu tetap berprinsip selama nafas masih dikandung badan, tetaplah berbuat baik sebanyak mungkin kepada sesama manusia, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu mendapatkan tuntunan melangkah dalam kehidupan. Tapi ada bahasa yang jorok, bahasa yang tidak baik, Mbak Yu kapan matinya? Insya Allah, dia bilang. Semua orang akan mati dengan caranya masing-masing. Kalau ditanyakan, kok pengen tahu banget kok saya pengen mati? Apa mau layat atau mau gimana? Karena saya tanya gitu loh. Mau mati apa enggaknya saya, kapan nantinya? Urusan yang di atas. Sama saya bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Jadi berpikir positif, rendah hati, terus bicara yang santun, dan hormati, hargai satu sama lain manusia. Dan jangan merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri, karena di luar sana masih ada langit lagi. Itu harus dijaga dan dihormati. Terima kasih. Pro dan kontra dalam kehidupan akan selalu menyertai dalam kehidupan manusia. Hal tersebut juga dijumpai oleh Mbak Yu yang telah lama menjalani profesinya untuk saling membantu sesama manusia. Namun bagi Mbak Yu, sering dirinya menjumpai perkataan yang sudah kelewat batas dan menggoyahkan kesabarannya sebagai manusia yang juga tidak luput dari kesalahan. Maka, langkah yang dilakukan oleh Mbak Yu adalah menasehatinya agar tetap berlaku sopan di media sosial miliknya. Namun, jika telah beberapa kali dinasehati, namun tetap melakukan perbuatan yang tidak sopan dan hujatan terus-menerus tanpa henti, blokir adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Mbak Yu. Kalau DM yang soal pertanyaan masa pribadi mereka, saya jawab walaupun nggak maksimal, karena saya satu hari kemampuan saya seberapa tak bales. Tapi kok yang emosi bahasa kotor-kotor, admin saya kadang-kadang yang menjawab. Tapi kalau bahasa yang keterlaluan kita blokir. Karena saya menjauhi dari hal keributan, menimbulkan bahasa-bahasa kotor di IG saya, bahasa-bahasa yang tidak sopan dan bahasa yang tidak santun di IG saya, bahasa yang radikal akan saya blokir langsung tanpa saya permisi. Itu akan jadi keributan di IG saya ataupun di YouTube saya. Saya sangat menghindari itu. Namanya pro dan kontra, memberi masukan ataupun protes apapun akan saya terima dengan tangan terbuka. Akan saya terima apapun pendapat orang-orang yang terhadap saya, tapi bicara dengan santun, bicara dengan sopan, karena saya sangat menghargai siapapun yang di luar sana yang mengejudge ataupun memberi masukan terhadap saya. Tapi kalau ibaratnya santun saya dibalas dengan hal yang tidak bisa ditolak dengan pikiran dan bijak, ya udah saya blokir. Saya pribadi, saya ucapkan ikut berbelasungkawa pada korban yang meninggal di musibah Sriwijaya, dan buat yang ditinggalkan sebuah diberi kekuatan
yang meninggal semoga ditempatkan di tempatnya dan diterima amal ibadahnya, amin. Jadi kadang-kadang satu menerawang serba salah ya. Kalau menerawang saya juga udah tak putar-putar untuk tidak terlalu yang tajam untuk langsung ke porosnya. Saya masih bisa maju mundur masih bisa muter-muter bahasa yang tidak penting gitu. Tapi pada intinya kan walaupun saya tahu saya juga tidak semua bisa saya keluarkan. Saya cukup diem kadang-kadang, saya cukup yang menganalisa bahasa dan saya juga mengatur semuanya agar tidak orang terpusat dengan terawangan saya. Kalaupun benar itu hanya kebetulan, kalaupun tidak tepat saya mohon maaf, saya manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Selamat jalan Mbak Yu. Kami segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir batin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.